nanti ada yang baca ini buat adik-adik ya. Kuliah itu penting. Tetapi belajar yang paling banyak itu sesungguhnya belajar di kehidupan real. Betul kan? Kalau kita itu ya itu tadi betul, memang kalau namanya indeks prestasi itu penting, itu sangat penting. Ya minimal itu bisa lolos kalau daftar PNS, daftar BUMN, kalau lolos bisa daftar beasiswa. Gitu. Daftar dosen juga lolos gitu. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu belajar menyelami kehidupan seperti apa sih kondisi real saat ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Wonder Home Podcast. Kita kedatangan master, apa itu namanya? Master sertifikasi. Master asesor. Master kungfu ya. Mas Imam Mudhofir. Atau panggilanmu apa? Imut ya. Imut Mas Imut. Kalau temennya itu namanya Mas Gustaf, itu panggilnya Tarzan gitu. Ini teman lama sekali ya, teman setikar, sedapur gitu. Tapi gini, kita hari ini kita mendokumentasikan kenangan tadi Mas Mudhofir ya. Betul. Mas Mudhofir ini kan asli dari Banyuwangi, terus kemudian kuliah di Jogja, pernah menjadi aktivis mahasiswa di Jakarta dan sekarang menjadi profesional yang tinggal di Bogor tapi banyak beraktivitas di Jakarta juga. Coba cerita ini dari awal Banyuwangi dulu, Mas Mudhofir. Mas Mudhofir ini dari keluarga semacam apa sehingga kemudian nanti sekolahnya ke Jogja, milih fakultas kehutanan dan seterusnya. Oke, jadi betul bahwa saya itu sebetulnya terlahir di Banyuwangi. Tapi silsilah keluarga mbah saya dari pihak bapak itu orang Kulon Progo, jadi orang Jogja. Kemudian dari pihak ibu mbah saya itu orang Malang kalau nggak salah itu ya. Malang. Jadi dan saya sejak kalau tradisi orang kampung itu masih kecil SD itu kan jarang tidur di rumah, tidurnya yang langgar itu. Di masjid dulu belum masjid, jadi langgar. Dan langgar itu yang punya itu mbah saya. Jadi tidur dia masih di langgar, ngaji sama simbah, gitu kan. Belajar ngaji, belajar pencak apa itu kalau malam itu biasa gitu, orang kampung di Jawa Timur. Betul. Lah kemudian karena saya sering interaksi sama simbah, ngendikan nanti kamu kalau gede balik ke keluarga besar. Wong Mentaram engko balik sekolah kalau bisa di Mentaram lagi ya. Itu ngendikannya Mbak. Jadi itu memotivasi saya dan waktu kelas 5 saya juga diajak jalan-jalan ke Jogja ke keluarga dan setelah balik kemudian itu yang menimbulkan motivasi bahwa nanti pada saat kuliah saatnya saya harus balik ke Jogja. Itu sehingga kemudian dan karena kita orang kampung ya, tinggalnya di Banyuwangi itu kan di Banyuwangi Selatan dekat Taman Nasional Alas Purwo ya. Jadi desanya kanan kiri itu arealnya berhutani, sebelah timurnya itu Alas Purwo di Kecamatan Purwoharjo, sehingga Alas Purwo itu yang sekarang katanya ini mistik gitu. Apa itu namanya? Desa Penari, KKN Desa Penari. Itu daerah utara. Kita daerah selatan dan itu Plengkung ya, Jilen. Orang mengenalnya kalau destinasi wisata itu Jilen. Jilen itu sebetulnya dari kepanjangan Gerajakan Len, tanah Gerajakan. Lah Gerajakan itulah desa saya. Nama desanya itu Gerajakan, sehingga teluk Gerajakan. Lah sehingga Gerajakan kan susah, sehingga orang tahunya Jilen. Di Eropa mungkin dikasih huruf J gitu, Jilen gitu. Dalam petanya begitu. Nah, banyak kota-kota di Banyuwangi itu juga menggunakan bahasa-bahasa Belanda atau Inggris gitu, Glenmore ada gitu. Glenmore katanya, tapi kurang saya belum mengkonfirmasi. Glenmore katanya itu dulu arealnya setelah perjanjian gula itu tanahnya Mr. Moore. Okay. Glenmore, ada Glen Village, kemudian ada Glen apa lagi. Gitu. Banyak sampai sekarang gitu. Nah, gitu itu ceritanya. Memang dari kecil itu sudah ditanamkan ya imajinasi balik ke Mataram, ke Jogja untuk kuliah di Jogja. Dan di Banyuwangi itu sebetulnya ada 3 kelompok etnis ya kalau kita lihat. Satu Jawa itu rata-rata Mentaraman ya. Kemudian orang
Madura, yang di daerah Madura. pantai, kemudian yang di tengah dan di kota di lereng gunung itu orang Using. Orang Osing. Dan karena keluarga besar saya itu dari Mentaram, dari Jogja, sehingga Mbah itu selalu memotivasi. Nanti kalau gede jangan sampai ke Paten Obor, nanti sekolahnya di Mentaram lagi Yuli ya. Itu yang menyebabkan oh ya nanti kita harus ke Jogja gitu. Oke. Meneruskan biar nggak ke Paten Obor lah keluarga besar. Sehingga akhirnya saya SMP di kampung masih, kemudian SMA itu kepindah kecamatan di Genteng, SMA 1. Oh, SMA 1 di Genteng. Kemudian dari situlah ikut UMPTN ya ke Jogja. Dan alhamdulillah diterima. Sebetulnya saat itu saya tuh terima di sipil ya, di Politeknik. Oh, ada itu pilihan pertamanya yang mana? Saat itu kan dipisah ya, jadi di Politeknik sama di Kehutanan. Kalau Kehutanan UMPTN, kalau Politeknik sendiri. Oh, sendiri. Tesnya Dua-duanya diterima. Setahu orang tua saya itu kuliah di Politeknik. Nah, cuman persoalannya sepele, waktu masalah registrasinya kan masuk itu uangnya kurang, uang sakunya belum jalan-jalan ke Jogja. Sehingga masuklah di Kehutanan. Nah, gitu. Yang kedua ibu, dari pihak ibu saya itu pengennya saya di Kehutanan, dari bapak pengennya menjadi di teknik sipil ya. Mungkin dua ibu lebih terkabul. Oh gitu. Sampai beberapa bulan keluarga tuh nggak tahu kalau saya di Kehutanan. Kok pilihannya Kehutanan itu karena memang juga orang tua itu berkecimpungnya atau profesinya atau ininya di bidang itu atau karena di kita itu di kampung itu kan kanan kirinya hutan milik perhutani dan Taman Nasional Purwo. Jadi terbiasa melihat para mandor tebang, melihat Pak Sinter, Pak Asper itu udah terbiasa. Jadi mungkin itu ya dari keluarga itu kalau bisa kuliah di Kehutanan. Karena lingkungan sekitar tadi. Dan alhamdulillah diterimalah di UGM itu Fakultas Kehutanan. Gitu. Oke, terus kemudian di UGM sekitar tahun 96-an. Kita masih 96. Tahun 96-an. Masih 96. Terus kemudian selain ya belajar di ilmu-ilmu kehutanan ya, Mas Mudofir ini kan juga seorang aktivis gitu. Oh iya. Kok tercebur juga pengen bukan nyicipin, menjerumuskan diri ke dunia aktivisme mahasiswa itu gimana ceritanya? Ya ceritanya ya biasalah kita di mahasiswa. Agak didekatkan ya, dengan mic Mas. Waktu kuliah itu kan kita kan perantauan ya. Dari Banyuwangi ke sini merantau, teman juga kurang. Ya berawal dari teman. Dari teman pengen cari teman gitu kan. Lama-lama kan ayo diajak gitu kan ke kegiatan gitu kan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan akhirnya terdamparlah di salah satu organisasi kemahasiswaan kan, baik di ekstra maupun di intra. Ikut diklat pelatihannya gitu kan, latihan kepemimpinannya lah gitu kan, basic training. Kemudian pada saatnya ikut waktu itu berarti 96, 97 dan 98 itu kan reformasi ya. Reformasi. Kemudian dari konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di UGM itu dirubah menjadi student government, sehingga kita membuat namanya Partai Mahasiswa. Itu sebelum Indonesia menjadi multipartai ya. Jadi kita mahasiswa udah bukan multipartai, kemudian ada presiden mahasiswa dan kita terpilih menjadi perwakilan dari anggota senat mahasiswa yang ada di universitas. Kita terpilih di sana. Lah itulah kita semakin interaksi dengan teman-teman. Sering antar mahasiswa di Jakarta gitu kan. Jadi gitu. Kalau pada masa-masa itu kan mahasiswa itu banyak ini ya. Ya tadi gerakan reformasi yang ngomongnya selalu politik nasional. Apa itu namanya jargon menurunkan Soeharto pada saat itu ya, terus kemudian kan banyak mahasiswa itu yang memilih jalur aktivismenya sampai tidak menyelesaikan kuliahnya gitu. Wah itu mah pilihan gitu ya lucu gitu kan. Itu yang kejadian lucu itu betul itu, kalau ada orang-orang demo itu dulu didikan kita itu ada didikan kehutanan itu, kalau ada yang demo itu suka dicatat sama ketua senatnya itu almarhum Mas Mukhlisan itu selalu nanya, itu yang orasi itu IP-nya berapa? Itu IP-nya berapa itu? Tapi sebenarnya tidak menjadi sebuah alasan ya, itu nilai tinggi IP baik menurut saya itu sebuah pilihan. Tidak ada hubungannya dengan dia mengambil jalur aktivis mahasiswa IP-nya jelek, enggak. Jadi
Ya banyak juga kok teman kita misalkan Mas Cahyo kan IP-nya juga nyari sempurna itu. Padahal salah satu ketua BEM saat itu kan. Jadi gitu. tidak ada ini menurut saya itu ya yaitu masing-masing lah itu. Dan IP saya itu juga sebetulnya jelek banget juga enggak, baik banget juga enggak. Istilahnya kalau misalkan daftar PNS karena saya nggak pernah daftar PNS ya bisa diterima lah. Maksudnya memenuhi persyaratan dasar. Ya kalau kata berarti di atas rata-rata. Ya kalau kata Mas Anies Baswedan IP nggak perlu tinggi-tinggi. Nggak perlu tinggi-tinggi. Yang penting bisa untuk tadi entah daftar PNS atau daftar beasiswa S2 loh. Gitu. Pengalaman di lapangannya itu yang penting membentuk leadership gitu ya. Nah, tapi juga itu tadi yang kita kan ngomong dunia aktivisme mahasiswa. Kalau sekarang kan banyak sebagian aktivis ya, tidak semuanya. Sebagian aktivis itu ya karena mereka terlalu sering di jalanan, terus kemudian lupa menempa keilmuannya sendiri. Betul. Sehingga ujung-ujungnya mereka bukannya mengisi masa-masa reformasi itu dengan apa itu namanya, ya dengan kompetensi, dengan sumbangannya di bidang itu, tapi terus saja menjadi entah buzzer, entah tim sukses politik, ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi, tapi kita ngopi dulu ini ada kopi. Iya, monggo. Seruput dulu ini, tapi luar biasa nih pagi-pagi. Ini coklat dari Teras Kopi, bikinannya Mas Iksan. Gitu ya. Jadi gini, Bung Siva. Kita kan mungkin generasi kita ya, saya masuk 96, saat itu terjadi hiruk pikuk. Awalnya itu kan reshuffle kabinet. Saya masih ingat betul. Jelunturungannya itu kan pertama reshuffle kabinet, kemudian minta suksesi, ya kan? Dan terakhir minta reformasi. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk langsung reformasi, enggak. Awalnya itu kan kita pengen reshuffle kabinet dulu awal-awal. Waktu itu kita mahasiswa baru kan, dan tahulah di gelanggang mahasiswa. Lah, setelah momentum 98 itu ternyata terbukti berhasil, sebetulnya aktornya kan juga tidak hanya tunggal, bukan mahasiswa saja, itu ada krisis ekonomi, ada kemauan elit politik, bahkan kemauan partai politik, semua menginginkan perubahan dan momentumnya pas, termasuk para mahasiswa ya. Mungkin juga media pers juga turut andil dan ada krisis ekonomi saat itu. Nah setelah pasca itu saya sendiri diskusi dengan Mas Kozi, dengan Mas Cahyo dan teman-teman. Reformasi berhasil biasanya ada siklus. Contoh dulu kena angkatan 66 ya. 66. Setelah berhasil, yang pelaku-pelaku tahun-tahun itu ke depan mau ngapain kan gitu, harus mengisi kan, bukan lagi masa terus-terusan di jalan kan, akan ada, kita nggak akan bisa hidup dengan tenang, stabilitas nggak akan tercapai lah gitu. Lah dari situ kita mikir mahasiswa ini setelah reformasi ini berhasil kan tentu harus mengisi di semua lini kehidupan, pos-pos kepemimpinan nasional, kan tidak semua harus masuk di partai politik. Aktivitas di politik kan nggak harus. Lah harusnya bisa mengisi pos-pos di bidang disiplin ilmunya masing-masing. Saat itu sebetulnya kita tidak pernah bicarakan kompetensi ya, tapi pendidikan kita itu berbasis keilmuan. Sehingga bagaimana organ-organ gerakan ini baik sampai tingkat pengurus pusatnya atau pengurus besarnya, kemudian sampai tingkat cabangnya, kemudian di korkomnya atau komisariatnya mengembangkan itu. Saat itu sehingga kita mengenalkan namanya cabang berbasis keilmuan. Ya, jadi ini sebagai background ya. Kita ngomongin tentang Mas Mudofir, selain jadi aktivis di internal kampus tadi itu, terus kemudian juga masuk ke struktur PBHMI, PBHMI, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dan itu Mas Mudofir ke Jakarta ya. Betul. Waktu itu di bidang apa ya? Sampai itu. Bidangnya itu perguruan tinggi mahasiswa. Perguruan tinggi kemahasiswaan, dan beliau itu mencetuskan gitu ide atau moto atau program gitu, cabang berbasis keilmuan. Yang tadi itu memperhatikan bahwa mahasiswa itu juga harus punya basis keilmuan di masing-masing fakultasnya, komisariatnya, atau apa keunggulan-keunggulan lah gitu ya. Dan saya rasa zaman akan terus melakukan seperti itu. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa anak muda itu dia lebih paham dan ngerti terhadap zamannya yang dihadapi. Dan dia akan istilahnya ya kayak itu dia kayak sunatullah, keniscayaan bahwa dia akan survive dan bisa membidik
menyikapi zamannya dia. Mungkin zaman kita dibenturkan dengan mahasiswa sekarang sudah kurang relevan. Dan aktivitas kegiatan sehari-hari ya tergantung dia. Contoh lah sebagai kecil, kemarin sebelum ada tugas kita di UMY itu, ada narasumber saya di situ. Saya mampir ke fakultas, ketemu ketua BEM-nya, gak bilang adik kelas ya, di komisariat. Saya tanya, aktivitasnya apa? Ketua BEM ya, ada ketua BEM-nya. Di apa? Kehutanan. Ini Mas, kegiatan kita memperkenalkan kapak rimba, ini salah satu supporter kebanggaan kita. Jadi mahasiswa baru kita kenalkan ini bila punya keberanian, kemudian zaman dulu hal-hal seperti itu tidak menjadi topik bahasan. Ya ada supporter itu, tapi sekarang itu kayaknya menjadi sebuah kebanggaan. Apa kapak rimba itu supporter sepak bola. Oh. Jadi bagaimana mendesain sebuah komunitas supporter yang konstruktif, meriah begitu kan. Ya zamannya masih seperti itu. Zaman dulu kan nggak sampai diorganisir begitu. Nggak sampai itu orang lebih suka terhitung gitu. Nggak terhitung, lebih suka demonstrasi, diskusi. Dan kemudian ketika berani bertentangan dengan rezim saat itu sudah kelihatan keren gitu ya. Nah, sekarang kan enggak. Nah, zaman itu yang kita akan berubah. Dan apakah mereka tidak ada spirit perubahan? Pasti ada. Cuman konteksnya, caranya berbeda-beda. Cara menyikapinya. Cara membaca zaman cara membaca dan menyikapinya beda. Tapi secara substansi, keberpihakan pikiran nampaknya masih sama kok. Dia di sisi lain tetap kritis terhadap situasi, kondisi baik sosial, politik, ekonomi yang saat ini ada, tapi dengan cara mereka. Mungkin beda dengan cara kita dulu dengan demonstrasi. Nah, karena semua orang sudah berani demonstrasi loh Pak Sip. Ya sekarang sudah bebas nggak? Dulu saya ingat betul demonstrasi di UGM, berani demonstrasi 20 orang, 30 orang, 50 orang udah besar sekali. Di gelanggang di bundaran UGM itu, dan kelihatan jagoan. Dan masyarakat nggak ada yang berani demonstrasi itu kan risikonya ditangkap. Makanya kita demonstrasi saat itu masih di seputar di gelanggang dan di bundaran UGM karena bisa lari ke kampus dengan alasan kebebasan akademik. Coba berani keluar, langsung disangkat ya. Kalau dulu, sekarang kan mau berapa orang, entah ada yang murni, ada yang mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf ya, bisa jadi ada yang dari mana lah, mungkin ada pembiayaan, ada bandarnya, ada kohirnya gitu ya. Itu kan dengan mudah. Dulu susah gitu, Iya, kebebasan berekspresinya jauh berbeda zamannya memang. Tapi kemampuan gini, mahasiswa seusia Mas Mudhofir zaman itu punya kemampuan untuk menganalisis, untuk tadi itu memahami gerakan zaman, bahwa setelah periode yang semacam ini pasti ada periode di mana orang dituntut untuk mempunyai spesifikasi di bidang keterampilan di bidang tertentu gitu. Itu kan apa? Kemampuan membaca gerak zaman yang membutuhkan pemikiran kritis itu, dalam itu. Tapi jangan salah Pak Silva. Jadi generasi mahasiswa zaman kita itu rata-rata suka baca. Baca buku-buku yang bersifat textbook maupun buku-buku sosial, antropologi. Kita masuk itu justru buku-buku yang dilarang kita terpancing mencari. Contoh ya, misalkan buku-buku saat itu banyak terpengaruh, waktu itu masih ingat betul Muhammad Sang Pembebas misalkan itu. Lupa saya karangannya siapa, kita baca. Kemudian buku-buku terbitan Gema Insani Pers ya. Terkait perubahan yang ada di Timur Tengah saat itu. Kemudian buku-buku kiri, Gramsci, kemudian buku-buku kekiri-kirian itu waktu itu kan susah dicari, justru kalau sampai menemukan menjadi rasa kebanggaan gitu ya. Sesuatu yang dilarang justru kalau kita mampu mengakses sembunyi-sembunyi menjadi bangga. Nah, kita baca dan Pak Siva tentunya paham. Saya agak lupa, udah zamannya udah tak lupa. Kalau nggak salah itu saya pernah baca dan pernah kita diskusi bukunya Ibnu Khaldun itu loh, terkait perubahan masyarakat. Iya, Muqaddimah ya, di dalam Muqaddimah itu bahwa tatanan masyarakat itu pertama orang itu kan stabilitas politik kalau nggak salah loh. Nanti istilahnya mau saya udah lupa sekali, udah lama, tapi itu melekat ya. Setelah tatanan itu muncul stabilitas, ya kan, kedamaian, dan itu orang kalau nggak hati-hati dia akan memuncul kekacauan lagi. Endingnya kan kayak siklus. Nah, saya mikirnya lah kita dalam siklus setelah fase politik selesai, terus fase apa lagi? Oh, ternyata fase profesionalisme, artinya kita harus memiliki. Nah, disitulah kemudian saya mikir,
98 sebentar lagi berlalu. Nggak mungkin saya sebentar lagi umur semakin nambah, membangun keluarga dan seterusnya. Ya kita harus bekerja ke depan, menghidupi keluarga kita masing-masing. Dan pos apa yang bisa kita isi? Nah saya mikirnya jangan sampai adik-adik kami nanti di gerakan itu juga terus-penerus di jalanan begitu kan. Lah kita nggak akan mungkin ada kestabilan. Iya ya, kan nggak mungkin apa Gitu. tahun 98 itu terus memanjang 98 terus gitu kan nggak mungkin Jadi gitu ya. sebetulnya saya terilhami di bukunya Mukadimah itu. Mukadimah itu justru Dan ya. kita diskusi dengan teman-teman. Kemudian Mas Cahyo yang memberikan masukan. Luar biasa Mas Cahyo itu kan. Apalagi latar belakangnya kalau saya gitu, kita kehutanan. Mas Cahyo kan ekonomi, pembangunan dan Ekonomi ya pasti dia jadi belajar. referensinya lebih kuat lah. Belajar betul, Weber betul, dan segala macam gitu. Sehingga ke depan Iya. mahasiswa itu kalau diskusi punya data, punya referensi dan bisa melakukan sesuatu untuk melakukan perbaikan kondisi saat ini. Itu yang akhirnya kita bulat membuat tagline cabang berbasis keilmuan. Keren ya dulu ya. Saya juga heran itu kok bisa ya dulu kita sebenarnya tokonya ada saya, ada Coach Jin, ada Mas Cahyo itu cabang berbasis keilmuan. Meskipun pertentangannya cukup kuat di internal kita. Ya, masalah ya. Itu keistimewaan anak muda itu kan gitu. Dia bebas membuat ide apa saja, punya intellectual exercise lah istilahnya itu. Jadi cabang berbasis keilmuan, terus kemudian apa dulu itu tamadun dan segala macam gitu. Polisi sistemik. Sistemik apa saja bisa dimunculkan. Itu kreativitas anak muda zaman itu ya. Tapi saya nggak nyangka loh kejadian betul kan akhirnya sekarang bahwa di mana kita itu harus betul-betul paham, kemudian untuk memiliki kompetensi tertentu ya, dan itu ya memang tuntutan zaman, tidak hanya tuntutan di Indonesia. Sekarang ini kan tuntutan masyarakat dunia kan. Iya. Iyalah. Kalau nggak punya kompetensi di bidang tertentu, ya akan terpinggirkan dengan sendirinya. Akan terpinggirkan. Bukan settingan, kan zaman begitu. Zaman yang akan meminggirkan, gitu. Kalau dulu orang orator itu dianggap hebat kan. Zaman sekarang belum tentu seorang orator hebat itu. Sekarang kan lebih tuntut pada karyanya. Misalkan di bidang media sosial itu, kalau anak-anak muda sekarang misalkan apa ya, yang online itu kan, marketing digital atau apa itu namanya konten kreator gitu kan. Kreator itu kan yang keahlian baru yang nggak ada zaman itu. Ada. Nah itu loh, sehingga akhirnya sampai sekarang yang dari situ, dan saya masuk di dunia sertifikasi ini juga bukan by design juga. Setelah saya jadi Jakarta, hiruk pikuk selesai, teman-teman. Hiruk pikuk di dunia penderitaan aktivis. Lah kemudian saya pengen mikir kayaknya saya perlu masuk ke dunia kami lagi, yaitu dunia profesional di bidang kehutanan. Momentumnya pas ada Kongres Kehutanan. Kongres Kehutanan Nasional di Bogor, di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Saat itu zaman menterinya Pak MS Kaban ya. Dan saat itu saya ketemu teman NGO lama, ya, teman di Bogor, diajaklah saya ke Jakarta. Dan ada tokoh-tokoh nasional di bidang kehutanan. Nah kemudian saat itu dibuat challenge oleh Bang Kaban. Saya mau hadir lah di kongres Anda kalau bisa mendatangkan saat itu Pak Amin Rais. Apa sih Pak Amin Rais kan kritis. Waktu itu mengkritisi Freeport. Zaman itu ya, jangan ukur zaman sekarang. Di challenge begitu, orang-orang kebingungan. Gimana nih menghadirkan beliau? Kongres Kehutanan itu pesertanya orang kehutanan. Orang-orang kehutanan itu kebanyakan dari LSM kah atau ada apa? LSM, dari pemerintah, pemerintahan juga. Dari pengusaha, semuanya. Seluruh stakeholder. Ada dari kamar pemerintah, dari kamar LSM, dari kamar akademisi, dari masyarakat, dari pengusaha. Semuanya ada lah. Di challenge begitu, saya punya senior di fakultas, itu ada Rak Jogja. Dia punya cara lah untuk menghadirkan beliau gitu kan. Nah, akhirnya saya gimana caranya ketemu Bang Zul, di telepon. Zulkifli Halim. Karena beberapa minggu sebelumnya pernah ketemu. Nah, akhirnya oh ya Mas, saya bisa hadir dari asistennya. Itu kan langsung saya sampaikan di forum itu pada senior-senior kita, kan kaget. Ini anak muda, waktu itu beliau itu tokoh nasional, langsung menjamin kehadiran. Gitu ya. Nah dari situlah kemudian saya diberi kepercayaan untuk masuk di situ, dan akhirnya singkat cerita
saya menjadi pengurus Persatuan Sarjana Kehutanan, asosiasi profesi para sarjana. Oh, Persatuan Sarjana Kehutanan. Kemudian diberikan amanat untuk mengembangkan lembaga sertifikasi profesi. Oh, dari situ. Karena saat itu kita orang-orang kehutanan itu pengen belajar sepertinya di Amerika. Jadi para forester itu betul-betul dihargai, dihargai baik dari sosial, reward pendapatannya, dan dianggap sebagai sebuah penjaga penjaga bumi gitu, ekosistem gitu tata air, udara bersih gitu kan. Nah, itu dipercaya dan kita pengen. Jumlahnya kan Amerika banget nih, forester di sana. Di Indonesia gimana? Ternyata dilindungi undang-undang. Nah, waktu itu kita pengen membuat semacam kebijakan regulasi. Ternyata sudah ada PP 23 saat itu terkait dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tidak boleh lagi mengajukan undang-undang keprofesian. Setelah RDP ada rapat dengan pendapat dengan Komisi 4. Coba ini aja ketemui BNSP untuk bangun lembaga sertifikasi. Nah, dari situlah kemudian kita didorong untuk mendirikan lembaga sertifikasi dan saya salah satu orang yang bergerak di situ. Masih di Persatuan Sarjana Kehutanan itu tadi. Waktu itu posisi saya sekretaris eksekutif di situ. Oke. Kepala sekretariat di organisasi profesi itu. Nah, saya ngawal itu. Nah, kemudian ternyata setelah saya dalami ada pelatihan asesor, kemudian ada pelatihan lead asesor, master asesor, kemudian sistem mutunya, penyusunan skema, dokumen dan seterusnya, dan seluruh diklat terkait BIMTEK baik di Kementerian Tenaga Kerja dan di BNSP dalam rangka sertifikasi profesi saya ikuti. Lah akhirnya pada saatnya setelah menjadi asesor berkali-kali punya experience melaksanakan asesmen, ikut pelatihan lead, pelatihan master, dan saya mengajukan untuk uji kompeten menjadi master. Nah, akhirnya saya direkom dan kompeten menjadi master asesor. Nah, setelah menjadi asesor kan penugasan oleh BNSP itu di mana-mana. Nah, termasuk kita bisa ketemu di sini. Nggak nyangka ditugaskan untuk narasumber pelatihan di UMY. Jadi sebenarnya juga skill-skill semasa mahasiswa itu sangat berguna ya. Sangat berguna. Tadi itu link ke Pak mengundang Amin Rais itu kan kalau tidak punya background sebagai pernah dalam dunia pergerakan mahasiswa, nggak akan bisa. Networkingnya itu nggak akan bisa didapat. Mudah langsung mengakses. Saat itu beliau mantan ketua MPR, betul kan? Dan saat itu jadi tokoh nasional. Nah, terus juga ngurus tadi organisasi profesi gitu. Itu kan kayak ngurus organisasi. Terus kemudian sekarang di pelatihan itu kan kayak di LK mimik dan saya modul dan segala macam. Yang ingat saya pernah jadi ketua KPC, Pak. Ketua KPC di cabang. Jadi saya terbiasa menyusun materi pembelajaran, modul, kemudian desain bahwa bagaimana metodenya yang tepat seperti apa, menangani orang seperti ini, menurunkan menjadi kurikulum pembelajaran terbiasa. Dan bagaimana melakukan agitasi, istilahnya ice breaking kayak apa, kita terbiasa. Jadi pada saat menjadi narasumber master itu bukan hal yang baru. Dan karena memang apa yang kita rumuskan sampai sekarang dipakai kan di kalangan mahasiswa. Iya. Itu kan materi-materinya itu kan sampai sekarang masih dipakai. Lebih tak lekang oleh waktu itu. Tak lekang oleh waktu itu tahun terdokumentasikan. 2001 KPC saya itu. 2002 ya. 2002 apa berapa kan itu? 2002 masih sebelum saya ke Jakarta. Saya itu kan kita KPC. Sebagian kan masih dipakai sekarang, berarti berapa tahun lalu bayangin? 19 tahun, 19-20 tahun yang lalu. Ya, legacy kita ada. Legacy yang bermanfaat terus diamalkan oleh generasi berikutnya ya. Dan betul. Dan itu tidak ada di SKS manapun. Tidak ada di praktikum manapun. Iya, itu kan nggak diajarkan di jurusan kehutanan, di macam-macam. Di jurusan apa enggak? Iya, di praktek di lapangan. Saya narik kesimpulan kalau nanti ada yang baca ini buat adik-adik ya. Kuliah itu penting. Tetapi belajar yang paling banyak itu sesungguhnya belajar di kehidupan real. Betul kan? Kalau kita itu ya itu tadi betul, memang kalau namanya indeks prestasi itu penting, itu sangat penting. Ya minimal itu bisa lolos kalau daftar PNS, daftar BUMN, kalau lolos bisa daftar beasiswa. Gitu. Daftar dosen juga lolos itu. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu belajar menyelami kehidupan seperti apa sih kondisi real saat ini. Kemudian cara bersikap, cara berekspresi, cara berjejaring,
berkomunikasi dengan orang lain, antar etnis, agama, suku, ya di situ. akses antar apa istilahnya UGM dengan teman-teman IAIN dulu, dengan teman-teman IKIP, teman-teman kampus-kampus lain, mampu mengorganisir orang itu nggak ada di pelajaran mana. Ya, leadership apa itu namanya? Ya, menganalisis sebuah masalah, mencari akar masalahnya apa. Exercise trial error dengan solusi-solusi yang dan itu harus diasah sejak mahasiswa. Betul. Dan nanti keuntungannya kita memetik hasilnya, buahnya itu pada saat nanti pada dunia nyata, pada saat kita di tempat kerja masing-masing. Apapun posisinya, apapun profesinya, tidak ada yang tidak bermanfaat dari pengalaman masa lalu kita. Gitu ya. Pasti ya. Terasa gitu. Sangat ini dulu buah dari saya pernah. Bahkan cara kita ngomong pun dinamikanya terbangun pada saat kita belajar pada saat kita membaca fenomena, membaca referensi. Cuma kalau sekarang ya kita tadi bicara soal tantangan masing-masing zaman itu agak berbeda. Kalau kita dulu punya zaman ya 96 sampai 2000-an itu kita cukup punya banyak waktu untuk belajar tadi itu di lapangan, di apa by practice gitu. di lapangan. Kalau sekarang mahasiswa kan dituntut lulus cepat waktu, tepat waktu gitu ya. Tepat waktunya itu ya harus 4 tahun lah paling tidak. Dan itu cepat sekali terasanya gitu. Terus kemudian nanti lulus harus didampingi dengan surat apa itu namanya pendamping kelulusan. Yang sekarang kompetensi itu. Karena ijazah itu bukan menyatakan dia kompeten. Ijazah itu betul ya bahwa dia itu hanya keterangan, pernyataan bahwa dia menyelesaikan studi. Betul kan? Dia bisa bekerja di mana, itulah sertifikat kompetensi. Bisa bekerja apa, bisa melakukan apa. Sekarang kan dituntut itu. Ada ijazah, kemudian ada sertifikat pendamping ijazah ya, SKPI kan. Surat keterangan apa? SKP, pendamping ijazah. Nah itu sekarang ditafsirkan menjadi kompetensi. Apalagi untuk yang vokasi yang keluarnya Perpres 68 itu tadi, revitalisasi sekolah vokasi, dan itu wajib sebagai penjaminan mutu. Lah saat ini dalam konteks mahasiswa seperti itu, untuk pembelajaran bersosial, berinteraksi itu kan medianya, kalau dulu medianya ketemu dengan lingkungan. Mahasiswa sekarang kan asik dengan media sosial kan. Betul. Dan itu kayak dunia yang tidak terbatas, sama saja. Sama saja. Kalau saya berpikiran bahwa nilai itu dari zaman apapun yang namanya tatanan nilai itu tetap sama. Keberpihakan itu masih tetap sama. Ya, moralitas masih itu masih sama. Zamannya, situasinya berubah, lingkungannya yang berubah. Dulu lingkungannya dihadapkan pada situasi politik rezim yang begitu mengekang. Sekarang dihadapkan pada situasi yang serba bebas, mengakses apapun ada dan bebas. Lah ini sebetulnya itu tadi yang bisa ngerem itu kan mau milih berpihak kemana, itu tadi value, nilai-nilai yang ada dalam diri setiap orang. Dan saya rasa itu nggak akan hilang kok. Nilai itu orang tuh pasti bisa membedakan baik benar, ini salah benar. Misalkan ada kepemimpinan itu, kalau dia kritis itu tentunya bisa, statementnya, kebijakannya seperti ini, saya harus berpihak di sini, pasti punya. Karena hati nurani kan nggak bisa bohong. Nah itu, jadi justru ini tantangannya di situ, para mahasiswa itu keberanian untuk menyampaikan keberpihakan dengan media-media saat ini ada. Nah, dengan media sosial, bikin kanal-kanal di YouTube gitu kan. Justru jangan larut dengan model-model buzzer-buzzer ikut-ikutan, itu kan follower semua. Dulu followernya banyak, pemimpin gerakan mahasiswa kan 1-2 orang. Yang lainnya kan juga follower sebetulnya. Namanya kita akar rumput, mahasiswa floating mass kan itu. Istilah-istilah. Bagaimana meng-create itu bisa menjadi sebuah gerakan yang besar. Sekarang pun sama. Konten-konten kreatif dalam konteks ini biar semua orang diarahkan menuju ke arahan yang kita inginkan. Ke value yang positif yang kita. Dan harusnya menjadi trendsetter para mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kreatif itu tadi. Jangan malah menjadi follower oleh situasi saat ini. Buzzer ikut-ikutan menjadi buzzer itu ya, kan dalam konteks politik buzzer politik, kemudian dalam konteks kehidupan tren, yang selebritas gitu, sosialita itu bukan begitu. Justru mahasiswa itu harus menghadirkan. Misalkan kemarin itu ada kalau di Jakarta fenomena kan Citayam Fashion Week gitu. Coba mahasiswa bikin apa coba? Itu maksudnya begitu. Jangan kemudian ikut-ikutan, ada orang bikin Citayam Fashion Week ikut-ikutan nyebrang ke situ. Sampai kemarin saya mau ke Sudirman itu, mau ke Bundaran HI itu,
harus dibelokkan oleh Google kemana-mana itu untuk menghindari daerah situ. Aduh, untuk menghindari apa itu namanya zebra cross yang dipakai. Iya. Nah, itu kan setiap mahasiswa kan tentunya punya. Baik yang teman-teman di Jogja, di Jakarta, di Depok, di Bandung, di Bogor, semuanya di kota-kota besar, kemudian di Makassar, Samarinda, semuanya. Fenomenanya begitu. Jadi ya itu tadi apa? Tadi dinisyakan bahwa mahasiswa sekarang pun apa itu namanya ijazah itu perlu sebagai SIM tanda selesai studi gitu, tapi juga mesti dibarengi dengan kompetensi di bidang tertentu yang dia siap untuk berkompetisi di lapangan kerja, di dunia real gitu ya. Dan itu harus dipersiapkan dari awal. Dan orang sesuai talentanya, Pak. Intinya kompetensi itu sesuai talenta dia. Talentanya. Jadi sertifikasikan profesimu. Lulusan kehutanan, tiba-tiba saya handal untuk memasak, hobinya begitu. Sertifikasikan gitu ya. Kalaupun toh aktivis mahasiswa jadi chef, jadi chef besar itu. Saya pikirannya begitu aja. Ya beda lah, misalkan sama-sama jualan angkringan, yang jualan itu seorang mahasiswa S1 atau D4 dan yang tidak mengenyam dunia pendidikan. Itu pasti hasilnya beda, Pak. Saya percaya itu. Meskipun sama-sama produknya angkringan. Gitu. Nah, kalau saya percaya itu, kalau yang lain nggak percaya monggo. Tapi kalau saya begitu, karena punya teman. Kalau mahasiswa yang sudah punya perencanaan itu, bulan pertama 4 bulan pertama punya 1 cabang, nanti berikutnya mikirnya bukan di situ, bikin lain dalam 2-3 tahun sudah punya 10-an. Ya bisa nge-planning terus kemudian sama strateginya ke depan. Kemudian kalau nggak ada anggaran, nggak ada modal, dia bisa mengakses perbankan. Itu kalau nggak orang punya pikirannya agak encer kan susah. Ya. Mengakses di BRI misalkan, di perbankan syariah atau bagi hasil, siapapun pemodalnya, jika cabangnya bertambah terus. Itu keren menurut saya. Keren. Kalau Mas Mudhafir kan juga bergeraknya tidak hanya di dunia pendidikan ya. Sertifikasi ini tidak hanya di dunia pendidikan, tapi juga ke lembaga-lembaga yang lain. Sebenarnya apa itu namanya? Misalnya ya tadi di lingkungan Majelis Ulama Indonesia misalnya. Kenapa mereka harus juga perlu punya sertifikasi kompetensi gitu, atau apanya sebenarnya yang dinilai itu sehingga mereka punya kompetensi. Jadi, di bidang seluruh bidang saya rasa perlu ya di masyarakat ini. Saya pelaku meskipun bukan di bidang itu, tapi saya istilahnya sektor kami kan di kehutanan lingkungan hidup ya. Misalkan untuk persoalan perbankan ekonomi keuangan syariah, itu kan ada pemberi fatwa, Pak. Nah, pemberi fatwanya kan harus kompeten. Jangan sampai yang pemberi fatwa tidak memiliki kompetensi. Si pemberi fatwa inilah yang harus disertifikasi, ya kan? Jadi ada sertifikasi yang terkait dengan kelembagaan, penjaminan mutu, sistem operasinya, usahanya atau produknya. Tapi ada yang mensertifikasi siapa yang menjalankan itu, orang-orangnya. Jadi proses itu bicara orang yang bekerja di sebuah instansi, lembaga atau perusahaan. Begitu. Tapi nanti yang menentukan, misalnya yang mengukur, yang menilai itu adalah orang-orang dari lingkungan tersebut, dari misalnya Komisi Fatwa MUI atau Wakaf Indonesia gitu. Ya, Wakaf Indonesia kan di sana kan ada pengelolanya. Ada pengelolanya, ada nazirnya. Nah, nazirnya kan harus kompeten. Jangan sampai amanat yang orang memakafkan itu kan tentunya berharap dikelola orang-orang yang amanat. Orang amanat itu kan definisi normatif. Ya. Nah, kemudian harus dibuktikan orang amanat itu perlu disertifikasi. Harus harus didetailkan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang membuat perencanaan, bisa menyalurkan kepada apa itu nazir itu kepada mauquf alaih ya. Jadi bisa seperti itu. Itu contohnya kalau di Badan Wakaf. Kalau misalkan di bidang kita di lingkungan kehutanan, orang melakukan penilaian misalkan terhadap pencemaran, yang melakukan penilaian kan harus kompeten. Mengelola hutan, bahwa hutan itu bisa sustainable, bisa memproduksi air, udara bersih, kan dilakukan membuat persemaian yang baik, menebang yang baik, memelihara yang baik, kan harus kompeten. Sama misalkan kayak dosen lah, kayak guru.
Dosen kan harus kompeten agar bisa ngajar dengan baik. Iya. Nah, kompetensi perlu dibuktikan, perlu disertifikasi. Jadi sertifikasi itu saat ini berdasarkan PP 10 ya 2018 terkait dengan BNSP itu seluruh sektor, Pak. Di seluruh sektor ya. Sektor. Jadi terkait dengan pembina sektornya ya di masing-masing kementerian lembaga itu. Kalau Mas Mudhafir ngelihat nggak? Katakan entah lulusan kita, sumber daya kita, kalau kita kan dibilangnya punya bonus demografi yang banyak sekali ya. Betul. Di Indonesia ya. Kalau dibandingkan dengan kompetensi sumber daya manusia di negara-negara tetangga lah, katakan Malaysia atau di ASEAN saja gitu. Sebenarnya angkatan kerja Indonesia atau anak-anak muda Indonesia ini kompetensinya bisa bersaing nggak sih dengan Jujur, dengan Pak. mereka? Jadi betul terkait dengan bonus demografi itu, berdasarkan yang saya pahami dan yang saya baca, Indonesia itu berpeluang. Tapi bonus demografi ini akan dikemanakan? Kalau kemudian kita bisa kelola, bisa kita manage, kemudian masing-masing memiliki istilahnya SDM yang baik dalam hal ini, dalam sudut pandang kami itu memiliki keterampilan, skill dan attitude dan untuk kompetensi, ya kan, dan itu dibuktikan, maka bonus demografi ini akan menjadi keuntungan bagi kita dari Indonesia. Tapi apabila bonus demografi ini tidak kita manfaatkan, ya akhirnya kan orang nggak akan diberikan penduduk yang produktif yang banyak, yang angka produktifnya banyak, tapi tidak bisa melakukan percepatan. Yang terjadi akhirnya pasti rusuh itu nanti. Jadi beban, jadi bumerang. Jadi bumerang, akhirnya dari luar negeri akan masuk ke kita menjadi penonton. Dibandingkan dengan Singapura, dengan Malaysia, ya mohon maaf ya, sepertinya kita masih tertinggal. Masih tertinggal ya. Mayoritas lah dengan perbandingan semuanya, bukan menghitung 1-2 orang, tapi kita bicara secara keseluruhan, kita masih ketinggalan. Makanya ini kita harus mengejar. Dan tidak ada kata lain yang terlambat ya. Semua harus bahu-membahu. Dari sisi lembaga pelatihannya, kediklatan, dari sisi pendidikan vokasi, dari sisi perguruan tinggi, kejuruan vokasi SMK-nya, kemudian dari sisi lembaga sertifikasinya, semuanya harus bahu-membahu untuk menyongsong bonus demografi ini. Momentum ini harus kita manfaatkan, sehingga tenaga kerja kita bukan lagi tenaga kerja yang memang memiliki kompetensi yang levelnya itu juga tinggi, tidak hanya level 1-2. Tapi ya levelnya mungkin ya manajer ke atas gitu ya. Itu yang harus kita dorong betul, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh. Kan kalau bonus demografi kan intinya kan kita punya energi, sumber daya manusia banyak. Kita punya jumlah yang besar. Tapi kalau jumlah besar tidak memiliki kompetensi, untuk apa kan gitu? Malah jadi beban kan? Nah, tapi kalau ini kita manfaatkan, semua orang memiliki kompetensi sesuai dengan talentanya masing-masing, itu luar biasa sekali. Sehingga kita akan pembangunan ini, bahkan kita akan ke luar negeri itu bukan memang dalam rangka bekerja profesional sesuai dengan kompetensi kita. Nggak lagi mengekspor tenaga domestik ya. Tidak, mungkin engineering, mungkin perawat, ya mungkin seorang analis gitu kan. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai nanti mereka malah datang ke sini kita menjadi buru-buru kasar, jangan sampai. Iya. Betul. Dan itu kuncinya di mana untuk bisa agar kompetensi, Pak. Di kompetensi tadi itu karena ya. Perdagangan sekarang itu sudah antar negara itu sudah dibuka. Kita Malaysia, sudah ini ya, borderless gitu ya. Dan kita bisa ke sana, mereka bisa ke sini. Kita bisa ke sana, mereka ke sini lah. Tergantung negara ini menyiapkan apa. Infrastrukturnya disiapkan nggak untuk sertifikasi pengakuan dari kompetensi ini. Dan pintunya itu BNSP itu yang saya pahami ya, berdasarkan PP 10 itu 2018 bahwa BNSP itu otoritas. Nah, sebagai induk lembaga yang sering menugaskan saya sebagai narasumber menjadi master asesor itu di situ. Jadi para mahasiswa ini jangan sampai istilahnya selalu melihat masa lalu zaman-zaman kayak kita. Yeah. Demonstran di jalanan itu keren.
Ya pada saatnya momentum itu akan ada, tetapi bukan seperti itu. Lihatlah dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Dan sikapi dengan zaman sekarang, isilah situasi ini, kebebasan ini dengan istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperoleh kompetensi ini tadi, untuk mengisi pos-pos sesuai karakter talenta masing-masing. Tanpa ada kompetensi, waduh berat Pak sekarang. Iya, kita akan digilas oleh zaman. Ya zaman, nggak usah lagi kita bercerita, ini neolib, ini agen neolib, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau kita kan dulu jargon-jargon besar itu, heroik gitu ya. Tapi dalam konteks itu wacana sebagai sebuah filsafat, kemudian sebagai pemahaman diperlukan. Karena suatu saat kita akan melihat, ini dalam kerangka besarnya seperti apa sih ini, gitu, neolib ini menggerakkan kritisisme, menggerakkan keberpihakan gitu, tuh ada di situ nilai-nilainya. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai misalnya dalam melamar kerja, wah kita anti neolib gitu kan nggak bisa gitu. Nggak ada hubungannya bahwa dunia akan berjalan seperti ini, dunia berjalan dengan perlu kebutuhan, gitu kan? Perlu infrastruktur, perlu transportasi, perlu alat komunikasi, perlu kesehatan, perlu gizi, semuanya cuma akan berjalan dengan caranya masing-masing. Dan kita ini harus ada di posisi mana? Harus siap untuk mengisinya di ruang manapun gitu. Yang kita punya kompetensi di situ ya. Kompetensi di situ. Luar biasa. Jadi ya itu pesan buat adik-adik aja ya, yang bukan kuliah itu nggak penting, ya penting. Tetapi asalah kalau masih ada organisasi kemahasiswaan, ikuti apapun yang ada di situ. Betul. Mau HMI, mau apa lagi itu, mau PMI, mau IMM gitu ya. Atau sekarang juga banyak organisasi mahasiswa yang tadi kelompok studi berbasis ini aja, entah hobi, entah tadi itu. Tapi sebisa mungkin harus yang jangan hanya ego kita untuk melampiaskan kesenangan kita. Syukur-syukur masuk ke konsistensi ya, merebut, pengen menjadi ketua senat, ketua BEM lah, disitulah. Ada yang mengasah leadership tadi di situ. Mengelola konflik, berhadapan dengan orang yang berbeda-beda gitu. Ada peluang untuk keikutsertaan menjadi pemilihan mahasiswa, ikuti itu. Jangan berpikir menang dan kalah nomor sekian itu. Bahwa kita nanti terpilih itu aja sudah pembelajaran luar biasa kan? Atau nggak terpilih, kayak saya beberapa kali nggak pernah terpilih gitu kan nggak masalah. Teman kita itu dulu juga nggak ada yang teman kita itu yang sampai kemarin menjadi ketua di PB itu nggak terpilih, saya pada tim sesnya. Tapi sekarang justru dari situlah menjadi pembelajaran luar biasa. Bahwa untuk ikut itu bukan harus menang. Bagaimana fair play sebuah dijalankan permainan itu. Dan kita juga belajar value itu gimana diterjemahkan dalam kontestasi semacam itu. Ada kadang yang sudah menghalalkan segala cara dari awal gitu. Bahwa demokrasi nggak harus menang, nggak harus menang. Justru itulah. Kalau udah nggak pernah belajar tiba-tiba muncul, nanti kalah ngambek, baperan. Wah, zaman sekarang aja calonnya kalah biasa aja, nggak usah baper. Ya gitu, kadang menang, kadang kalah gitu. Ini biasa aja. Oke, makasih banyak Mas Mudhafir ya. Sudah berkunjung ini Mas Mudhafir ini ke Jogja. Ini melatih, memberi pelatihan asesor ya untuk bagi para dosen di UMY agar bisa mengasesi atau menilai kompetensi mahasiswa. Senang kemarin kita ada itu kebanyakan di bidang perbankan syariah. Di ekonomi perbankan syariah sama pertanian. Ada pertanian, ada agrobisnis. Tapi ada juga tempo hari itu terkait dengan yang kita akses itu terkait dengan kebijakan publik. Kebijakan publik itu orang-orang visipol juga ada kemarin banyak. Kebijakan publik terus apa, dan memang betul itu tidak hanya ilmu-ilmu eksak yang perlu disertifikasi terkait dengan kebijakan publik. Kalau kebijakan publik itu apa yang kompetensi apa? Misalkan pendamping ya, pemberdayaan masyarakat. Oke. Tapi membuat kebijakan ada memang di situ kompetensinya. Kan ada pembina sektornya di LAN ya, lembaga administrasi negara. Kan ada standar kompetensinya juga. Nah, jadi ya, artinya tidak hanya di ilmu yang langsung vokasi atau eksak begitu, tapi ilmu-ilmu sosial di segala sektor itu ya
ada kompetensi khusus yang diperlukan. Penulis itu sekarang ada lembaga sertifikasinya. Oh gitu ya? Iya, penulis, lembaga sertifikasi penulis. Jangan artis sekarang ada LSP Artis Indonesia itu. Jangan-jangan demo pun juga ya harus ada sertifikasi demo. Nggak ngaco-ngaco banget. Biar luar biasa. Itu pikiran-pikiran liar, imajinasi itu perlu dikonstruktifkan. Bahkan ke depan itu gambaran saya loh. Kalau misalnya situasinya aktivis mahasiswa itu bisa nggak nanti para caleg-caleg ya, calon legislator itu disertifikasi dulu. Memiliki kompetensi bisa menyusun budget anggaran, bisa menyusun perda. Dahsyat sekali kalau itu terjadi. Tapi sertifikasi baru nanti boleh daftar. Lah kalau kita mantan aktivis mahasiswa kan pikirannya gitu, cara berpikirnya untuk perbaikan, untuk menyalurkan hobi-hobi politik. Tapi silakanlah diurus nanti partai politik setuju atau KPU-nya setuju. Tapi kan harapan masyarakat ya. Atau jangan-jangan habis berkecimpung di dunia apa itu namanya ya sertifikasi terus kemudian kompetensi ini masuk ke partai politik juga Mas. Ya saya jujur udah nyaman dengan dunia profesional seperti ini. Biar gitu ya. Yang lebih muda lah. Yang lebih muda. Saya tuh suka melihat anak-anak muda itu misalkan kepemimpinan anak muda luar biasa, suka saya itu. Atau gini deh. Apapun lah itu. Kalau misalnya kan banyak teman-temannya Mas Mudofir itu di lingkungan calon presiden gitu. Kalau nanti calon presidennya jadi presiden, kalau disuruh jadi menteri kehutanan mau ngapain Mas Mudofir? Oh, saya SDM-nya. SDM-nya harus betul-betul ini mampu menciptakan, mengkreasi produk-produk yang lebih inovatif. Lebih inovatif. Tidak hanya kehutanan produksi kayu ya, tidak hanya itulah pohon. Inovasi. Jadi kalau bicara seperti itu gini, kita itu kan semua energi kita dari bahan bakar fosil ya. Kita lagi habis. Satu-satunya jalan untuk menatap masa depan yang lebih cerah itu adalah energi yang sustainable. Satu-satunya adalah yang bisa diregenerasikan, yaitu dari hutan. Salah satunya ya produk-produk entah kayu, entah perkebunan, entah pohon, kita ekstrak menjadi etanol atau bioetanol, menjadi bahan bakar yang dari produk-produk yang tebang, tanam lagi, tebang, tanam lagi. Lah sekarang dikembangkan seperti itu. Harapan saya begitu. Mudah-mudahan deh. Dimanapun kita berada, jadi apapun, warnailah kebermanfaatan kita menjadi lebih berdampak betul, gitu, insya Allah. Kayak gitu dulu, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini teman lama 18 tahun kita ketemu. 18 tahun ya kita. Di kesempatan yang lain. Ntar ngobrol-ngobrol soal-soal yang lain lagi. Ini ke Jogja saya paksa untuk kesini dulu mampir sebelum sebenarnya sudah mau ke Jakarta. Tapi kita paksa di sini dulu. Makasih banyak. Terima kasih. Hati di jalan, salam buat keluarga. Terima kasih. Dan sukses selalu bermanfaat dimanapun berada ya. Amin. Oke. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.